Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, sahabat berhijuria. Kali ini kita akan bahas budidaya alpukat, yang tentunya alpukat jenis apapun, model budidayanya sama. Nah, di depan saya ini, sahabat-sahabat bisa lihat, ini jenis alpukat aligator ya, sahabatku. Pada fase ini sebagian ada yang sedang berbuah. Yang buahnya kalau saya hitung ini kurang lebih ada 30-an lebih ya. Ada yang di bawah juga, sahabat-sahabat. Wah. Ini sebagian ada yang lagi bunga. Nah, ini berbunga. Bunganya hampir setiap cabang tersier berbunga semua. Nah, di atasnya juga lagi pada buahnya lumayan gede ya. Ini udah tahap berapa ini, tahap hampir 1 bulan dia dari bunga sampai jadi pentil gini. Ini sebulan setengah sampai ya sebulan setengahan bisa kita panen ya alpukatnya. Ini sahabat-sahabat, kalau dari batang bawah, batangnya sepaha ya, sepaha orang dewasa ya. Dia pencahayaannya cukup. Kalau dilihat dari kejauhan, ini cukup sekali ya sahabat-sahabat. Baik, tentunya ada beberapa tips dari kami tim berhijuria untuk teman-teman sahabat yang berminat mengembangkan atau setidaknya di rumah ingin menanam jenis alpukat. Ini tidak salah sahabat-sahabat ya, silakan, karena alpukat ini buah yang sangat digemarin masyarakat dunia, tentunya tidak hanya di Indonesia. Karena setiap tahun permintaannya selalu meningkat. Nah, ini sahabat-sahabat semua, tips dari kami untuk teman-teman yang sedang mengembangkan alpukat jenis apapun. Ada aligator, ada Mickey, ada Markus, alpukat khas, alpukat tega, dan lain-lain. Tips dari kita ada 5 tips yang perlu sahabat-sahabat perhatikan. Dimulai dari penanaman atau pemilihan, pertama pemilihan bibit. Pemilihan bibit tentunya ini sangat krusial. Pemilihan bibit yang baik akan menghasilkan buah yang baik dan unggul. Bibit yang baik dan unggul itu kalau kita sarankan bibit yang dari okulasi ya, dari okulasi. Ini dari okulasi sahabat-sahabat. Yang ini okulasinya udah gede ya, dari sini sambungannya. Itu tidak lama berbuahnya sahabat-sahabat. Dan memang sih ada beberapa tips sekarang yang dari biji pun lebih cepat berbuah, tetapi itu ekstra perawatannya sahabat-sahabat. Nah, sahabat berhijuria, pertama bibitnya yang unggul tentunya bisa dipesan di toko-toko terpercaya yang teman-teman sudah kenal atau yang sudah banyak sudah banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, penanaman atau pencarian lahan. Lahan ini bisa teman-teman mau nanam di daerah mana nih? Daerah dataran rendah kah? Dataran tinggi kah? Nah, teman-teman, alpukat yang kita tanam ini daerah Cianjur ya, kurang lebih 800 mdl. Ini aligator cocok banget ditanam di tanah. Itu
daerah-daerah kayak dataran rendah, kayak teman-teman berada di daerah dekat pantai ya, itu bisa saja nanam alpukat. Tapi saran kita yang tanaman yang dataran rendah, alpukat dataran rendah kayak alpukat Miki itu bisa juga dataran rendah. Nah teman-teman semua, kali ini yang kedua tentu yang ketiga tadi, pertama teman-teman pilih bibitnya. Tentunya bibitnya tidak sembarang bibit ya teman-teman semua, bibit yang unggulan. Dan pilih percabangan yang baik, yang tadi ya bibit unggul termasuknya. Yang kedua, lahan ditanamnya di tanah kah apa di pot. Kalau di pot, siapkan medianya, dan medianya juga perbandingannya untuk tanaman alpukat ini, tanahnya 2 ya, kemudian sekamnya 1, kokopitnya tanpa kokopit juga bisa ya, artinya pengganti sekam ya kokopit salah satu aja teman-teman ya. Kalau sudah ada kokopit ya udah, sekamnya tidak perlu. Jadi 2-1-1, 2 tanah, sekam 1 kompos, diaduk teman-teman ya. Boleh mau di 3-1-1 boleh, 2-1-1 pun boleh, tapi saran kita di 3-1-1 ya teman-teman semua. Nah itu tolong ditanam di tanah. Kalau tanam di tanah di pot. Kalau di tanah perlu teman-teman semua gali ini kedalaman 1 meter ya, kalau bibitnya semeter kurang lebihnya. Kemudian bawahnya dikasih kompos, tambahin furadan supaya nggak kena rayap teman-teman ya. Kemudian ditutup kasih atasnya dengan kompos lagi, lalu disiram B1 itu sampai tanamannya tumbuh daun baru. Artinya akarnya kalau tumbuh daun baru itu akarnya sudah sehat dan sudah beradaptasi di tanah yang baru ditanam. Nah yang ketiga ketiga teman-teman perlu perhatikan juga pemangkasan dari sejak dini ya. Pemangkasan ini sudah bagus ya, yang di depan saya ini alpukat aligator, pemangkasannya cukup merata, artinya matahari dari berbagai cabang tersier kunir apapun dapat matahari yang maksimal. Makanya ini dapat bisa dilihat teman-teman semua ya, buahnya wow di atas, apalagi kalau kelihatan ya kawan. Nah ini kelihatan ya, ini alpukatnya ya. Ntar lagi mau panen nih, sebulan lah. Oke, pemangkasan itu rutin teman-teman ya, artinya kalau lagi pas berbuah ya pemangkasan yang cabang atau cabang yang kering misalkan, yang tidak produktif, tidak masalah sih ya. Mulai dari pas awal tanam, setidaknya pemangkasan itu 3 bulan atau 4 bulan sekali ya teman-teman semua. Teknik pemangkasannya teman-teman bisa lihat di video kita yang bulan yang lalu ya. Nah kemudian keempat, perawatan atau pemberian pupuk teman-teman semua. Pemberian pupuknya ini ada 2 periode ya. Ini kalau baru tanam berarti kita pastikan fokus ke nitrogennya atau pertumbuhan dulu, vegetatif dulu yang kita maksimalkan. Di tahun kedua tahun ke setahun kemudian fokus ke fosfat sama kalium ya. Nah ini karena ini sudah pernah berbuah, usia pohonnya juga ini kurang lebih 2,5 tahun ya teman-teman semua. Ini fase ketiga ini berbuahnya. Nah yang lagi bunga ini fase keempat. Jadi teman-teman semua bisa lakukan tadi pemangkasan udah, pemupukan tadi fase baru tanam, NPK ya, NPK banyak, NPK yang N nya besar, berikan urea juga bisa setiap sebulan sekali. Kalau kita berikan kompos juga sebulan sekali, atau bubuk kandang kohe, bubuk kandang sapi
dan ditambahkan E4. Kalau kita berikan E4 ini untuk supaya tanah tetap subur ya teman-teman semua. Nah, pemupukannya fase vegetatif tadi sudah generatif, itu bisa berikan MKP, guano. NPK nya perlu dipakai nggak perlu, karena kan dia sudah daunnya udah subur, batangnya udah cukup gede kalau udah setahun lebih ya. Jadi fosfat sama kalium aja, sama pupuk kompos diberikan tapi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah ini teman-teman semua ya. Lalu kelima, selain perawatan, penyiraman juga perlu diperhatikan ketika tanaman terserang hama ya. Tentu di dalam kelima pemberian pemberian aplikasi atau aplikasi pestisida juga tidak terlalu banyak yang kimia ya teman-teman ya. Bisa silakan yang banyak kimia istilahnya, tetapi dosisnya mesti pas agar tanaman tidak gosong dan tidak overdosis. Ini kita berikan pemberian pestisidanya. Kalau alpukat sebenarnya jarang, dia bandel untuk hama ya, tapi perlu diperhatikan kita berikan sebulan sekali atau 2 bulan sekali dengan dosis setengah. Kalau kita berikan dosis setengah, yaitu pemberian, kalau kita rekomendasinya itu decis sama curakron ya teman-teman ya, di mix setengah sendok teh airnya 1 liter, semprotin sebulan atau 2 bulan sekali. Nah ini tips dari kami Berhijau Ria untuk alpukat teman-teman, pasti maksimal hasilnya. Dan ini buktinya ya teman-teman semua, ini aligator yang terawat ya. Nah untuk alpukat yang lain yang belum kita ini, ada beberapa yang alpukat Markus. Ini sebenarnya dia bagus, daunnya subur, cuman kurang sentuhan sedikit lagi dari pemangkasan. Ini rimbun sekali teman-teman semua, rimbun sekali. Nah ini dia sangat banyak kembangnya nih, cuman nggak jadi dan nggak tahu kalau saya lihat sih terlalu rimbun, matahari juga nggak cukup. Kalau teman-teman bisa lihat ke atas, nah ini ada dia buahnya hanya 2 saja, teman, besarnya luar biasa. Kalau lihat tuh, kelihatan nggak teman-teman? Nah ini alpukat Markus. Ini teman-teman kalau lihat dari atas, dari agak jauhan gitu ya, luar biasa, rimbun banget ya. Rimbun, beda dengan yang tadi. Nah ini perlu sentuhan pemangkasan, jadi cabang-cabangnya perlu dipangkas. Begitu tips dari kita dari Berhijau Ria, semoga bermanfaat. Selamat bertanam, semoga alpukat teman-teman semua bisa subur dan banyak buahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.